balik lagi di channel Cupider di segmen terkece, terkeren, terkonkret, termoal, gagal gitu kan ya. Dimana lagi si Bang, aduh muncrat gue kan ya. Dimana lagi si Bang kalau bukan di segmen ngajak cerita. Asik. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Sehat selalu, rajin menabung, tidak sombong. Aduh kayak ulang tahun dong ya kan tuh. Ya udahlah tanpa berlama-lama lagi gitu kan ya. Bang, lu mau bahas apa sih di ngacer nih ya kan? Ngajak cerita. Emang cerita apa lagi coba? Hah? Yang pasti yang relate aja gitu kan ya bro bos. Kalau nggak relate sih gue males gitu. Aduh. Jadi mendingan lu dengerin nih ceritanya ya. Buat lu semua yang udah tahu ya udahlah ya. Buat yang belum tahu, nih gue kasih tahu. Gue lagi sama Egi. Asik. Mukanya kan tuh. Muka-muka Don Juan kan nih. Asik Don Juan, ngeri kali. Gimana bro? Sehat ah? Alhamdulillah. Udah lama juga gak ketemu ya. Iya bener. Ini ya kan tuh. Tahu-tahu langsung diajak ngobrol aja. Iya dong. Harus itu karena lo katanya memiliki cerita-cerita yang relate gitu loh. Iya. Apa tuh? Gimana tuh cerita apa? Ya, pengalaman gue aja. Pengalaman gue yang mungkin gagal nikah berkali-kali ya. Banyak juga ya orang yang tahu juga sih. Kalau yang kenal sama gue. Iya. Jadi kalau yang kenal sama gue sih mungkin ya itu. Iya. Masa iya sih. Iya. Nah, menikah berkali-kali. Kali-kalinya berapa sih? Ya sampai sekarang sih gue baru 5. Oh baru 5 ya? Baru 5 nih. Tapi alhamdulillah semoga enggak lagi. Oh jangan dong. Waduh. Udah cukup ya? Udah. 5 aja ya? Udah. Cukup. Oh, cukup. Berkelana udah cukup 5 aja. Oh 5 aja. Tapi sempet gue ketemu sama kayak kakek bilangnya gue 6 kali. Oh. Aneh. Pencerahan. Ih, gue ketemu 6 kali. Si kakek itu bilang di saat di bis, dia bilang kamu nikahnya 6 kali. Nah, gue khawatir dengan itu. Tapi pas gue cari si kakek itu, pas dia duduk awal sama gue, dia pindah tempat, gue cari, nggak ada. Padahal itu di satu bis loh. Bis itu pun nggak berhenti. Tapi tahu-tahu nggak ada itu si kakek. Itu mistis tah? Nah, bisa jadi mistis. Nah, oke. Ya, pasti kawan-kawan Cupider nih penasaran gitu loh ya. Lu bisa menikah sampai 5 kali gitu loh. Ini awalnya gimana gitu? Ya, kalau gua sih berpikir menikah kan ibadah ya. Betul. Iya kan? Betul. Menikah itu ibadah. Setuju. Dan ibadah pun harus disegerakan. Oke. Nah, gua nggak punya ketakutan, gua nggak punya kekhawatiran, dan terkadang orang kalau mau menikah selalu berpikir, wah gua belum mapan nih. Betul. Wah gua belum ini nih. Buat gua orang yang kayak begitu kayak nggak percaya adanya Allah loh. Oh iya bener. Iya kan? Iya. Padahal yang ngasih rezeki itu Allah kan? Iya bener. Iya kan? Iya. Tuhan Allah kita maha kaya loh. Iya. Kenapa lo takut sama rezeki? Ya tapi kan otak-otak manusia di luar sana nih kebanyakannya kalau menikah tuh harus mapan dulu, harus settle dulu. Kalau lu enggak gitu. Nah sekarang logikanya kalau dia mau nikah nunggu mapan, terus nggak mapan, nggak dikasih rezeki, mau sampai tua nggak nikah. Iya juga. Tapi kan Allah maha kaya, pasti ngasih rezeki. Iyalah. Tinggal manusianya ingin ada kemauan apa enggak gitu ya. Dan buat gua pun nikah juga ikhtiar loh bro. Iya benar, harus kan? ada usahanya. Kita anggap kata suami sama istri berikhtiar cari rezeki, ya kan? Iya sama-sama ya. Sama-sama. Sekarang kalau ibarat kata nunggu mapan, nunggu segala macam, ya mau sampai kapan? Lamaan ya. Kalau lu nggak dikasih rezeki sampai mapan, lu sampai tua nggak nikah. Iya benar. Gitu kan? Jadi bukan karena mapannya nih ya. Bukan karena mapannya. Jadi kalau lu story-nya gimana nih? Kok langsung gitu loh, berani gitu loh? Ya, gue punya keyakinan diri. Gue punya keyakinan diri. Di saat gue menikah, gue jalan rezeki udah ada yang ngatur. Selalu gue mikir seperti itu. Jadi kalau misalkan gue jalanin ikhtiar nikah, gue nggak pernah memohon loh bro. Gue nggak pernah memohon dan meminta harus nikah sampai berkali-kali. Iya kan? Dan nggak mungkin juga di saat gue nikah sama yang pertama, gitu loh. Iya. Terus gue memohon sampai ibarat kata harus sampai ke 5 kali kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin lah. Ya nggak mungkin. Nggak ada yang mau juga perceraian. Dan nggak mau juga ya. kan. Dan gue pun nggak pernah dianggapnya bonus yang lain. Nah
namanya perjalanan hidup beli loh, ciki bro. gitu. Iya Iya benar, kan? perjalanan hidup ya. Dan gua pun bukan berarti gua menikah berkali-kali. Oke lah, pemikiran umum berkali-kali sampai 5 kali. Itu anggapan mereka, wah si Egy-nya nggak bener. Iya. Gitu kan? Bener. Otomatis. Otomatis. Mungkin kalau ibarat kata, lu juga yang nggak pernah ketemu sama gua, tahu-tahu pas cerita, katanya lu udah bininya sekian. Iya. Berarti lu nya nggak bener, gitu kan? Iya bener. Jadi apa pemikiran gue, perspektif gue, wah ini gonta-ganti cewek mulu gitu kan. Nah, Padahal enggak ya. padahal enggak. Perjalanan hidupnya itu kan macam-macam. Gua udah sering loh berusaha. Gua udah sering berusaha mempertahankan hubungan gua. Iya benar. Gua ibarat kata nggak pernah namanya bahasa. Gua minta pisah sama dia duluan. Nggak pernah, bro. Gua selalu mempertahankan, gitu. Ya tapi adanya kehendak kan beda. Ya kan namanya manusia kan ibarat kata yang nentuin udah ada gitu. Kita hanya punya keinginan. Iya. Yang nentuin kan Iya, betul. Tapi ketika lu menikah pertama kali nih kan, abis itu kan cerai, ya kan? Nah, lu bisa langsung kedua kali berani gitu loh, menikah lagi gitu. Gimana itu? Gua waktu nikah sama yang kedua. Iya. Nikah sama yang kedua, gua ketemu sama orang yang mungkin di hatinya cocok gitu ya. Kalau gua senang sama seseorang, gua akan punya rasa cemburu. Kalau dia deket sama orang, contoh hal nih, kalau anggap kata yang kedua tuh misalkan nih, ngobrol bareng sama lu, terus ngobrol aja gue punya rasa cemburu, berarti di hati gue punya sayang sama dia. Dan di saat itu gue bilang sama dia gitu kan, lu jalan sama gue tujuannya apa, kata gue gituin. Apa mau sampai ke depan, apa mau sampai gimana? Apa cuma buat main-main? Iya. Nah, jujur yang kedua juga janda, bro. Oke. Bukan gadis, bukan. Oh, berarti jejak karir lo asik jejak karir gitu ya, bro bos. Aduh, gimana dong? Ketemunya janda lagi gitu atau gimana? Nah, kalau misalkan sama yang kedua, gue ketemu sama janda. Iya. Yang ketiga, gue ketemu sama janda. Oke. Yang keempat, janda juga. Janda juga yang ketemunya. Oke, janda selalu banyak gitu ya. Atau gimana sih, bro bos ya kan tuh? Banyak banget. Janda tuh ya kayak Yamaha, janda selalu Oh iya benar. Ngegas pokoknya ya. Oke. Oh, berarti lu janda, yang kedua nih janda nih. Ya. Kan mendekati janda itu kan nggak sembarangan ya kan? Karena dia pernah mengalami kegagalan. Nah, gimana tuh caranya tuh? Ya sekarang gini, rata-rata orang janda ketemu sama duda, seenggak-enggaknya udah punya pengalaman menikah. Ya kan, masing-masing gue punya pengalaman menikah, dia punya pengalaman menikah. Otomatis bahasa kita satu sama lain, kita mulai dari nol, baik-baik, gitu kan? Kayak bensin. Kita mulai dari nol, baik-baik, gitu kan? Yang gagal yang kemarin ya udah dilewatin. Sekarang kita baik-baik, gitu kan? Kita mulai gini-gini. Itu bahasa ngadem-ngademnya gitu ya? Bahasa ngadem-ngademnya gitu. Oke, iya. Terus? Ya akhirnya kan dia bilang, kalau di keluarga aku, dia bilang, nggak ada namanya pacaran. Adanya ta'aruf. Ta'aruf, bro. Wah, kata gua, ini nih gacon nih. Gacon nih. Udah bahasa ta'aruf kan seolah-olah kan pernah punya di Kairo, bro. Iya, bener. Agamis banget nih. Mual gagal ini. Kata gua. Oke lah, yang kemarin gagal, ini mual gagal. Ini. Lagi nih. Deketin lah sama lu. Deketin sama gua. Oke. Nah, gua bilang sama dia, kata gua nih, kita ta'aruf. Orang tua kamu kapan ada di rumah? Dia bilang hari Minggu. Gua temuin orang tuanya. Langsung lo jabanin. Langsung gua jabanin. Nah, ini ya bro bos harus dicontoh nih. Kalau misal lo seneng sama cewek gitu kan ya, dan emang udah feel-nya dapet, samperin ke keluarganya. Ya. Urusan nanti tuh. Urusan nanti, bro. Laki-laki. Oh iya, benar. Aduh, setuju nih. Laki-laki ngapain takut? Gua datang awalnya, datang sendiri, bro. Ketemu sama orang tuanya, gua bilang, gitu kan, bahwa gua mau minat anaknya. Gitu kan? Nah, akhirnya orang tuanya balikin lagi ke anaknya. Gitu kan? Ke anaknya, kata anaknya, ya mau gitu. Akhirnya kan kapan nentuinnya? Kapan orang tua kamu datang ke sini? Nah, ketemuin lah. Atur jadwal. Antar keluarga bertemu. Iya. Nah,
Akhirnya udah bertemu, udah segala macam bertemu ya udah perjalanan menikah gitu kan. Oh iya benar. Nah, gua tinggalnya itu di rumah mertua, Bro. Ini nih, gegodannya gede nih kan. Gua tinggal di rumah mertua yang di situ itu semuanya cewek, Bro. Oke, keluarganya. Ada ibunya, ada adiknya cewek juga. Ada dia. Tinggal bertiga di situ. Gua cowoknya sendiri. Bokapnya itu punya bini lagi. Oke. Selir gitu. Iya. Punya bini lagi. Nah, akhirnya gue tinggal lah sama dia bertiga. Terus waktu gue selalu kalau nikah sama orang gue selalu bilang kenakalan gue itu main bulu tangkis suka pulang malam. Oh iya benar. Kalau masalah cewek adu setia hayu. Asik. Adu setia hayu katanya. Oke. Adu setia hayu gitu kata gue kan. Iya. Anggap kata emang nakalnya gue kan pelatih bulu tangkis. Iya benar. Gue pelatih bulu tangkis, kadang abis pelatih bulu tangkis gue suka main juga sama yang lain. Iya. Main PB gitulah. Main PB suka sama yang lain gitu kan. Nah, suka pulang malam. Pada suatu ketika gue balik malam, itu kamar dikunciin. Kamar lu dikunci. Ya, karena seringnya gue pulang malam. Dia marah sama gue. Padahal udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Iya. Nah, orang tuanya pun bilang, nih, si Egi udah bilang, kenakalannya bulu tangkis, kamu mau terima? Kata dia bilang, sering pulang malam, mau terima? Kata dia jawabnya apa? Olahraga positif. Gitu. Iya ya, ini kadang-kadang nih ya buat para wanita nih kalau misalkan lo awalnya udah nerima di awal, ya udah dong, lanjutin sampai seterusnya. Iya. Dan akhirnya gejalanya dari sini nih kayaknya nih. Nah, iya. Nah, akhirnya dia mungkin gue sering balik malam, gue dikunciin. Setelah itu orang tuanya keluar. Orang tuanya keluar bilang gini, kenapa Gi nggak masuk? Gue bilang sama orang tua yang cewek nih, mertua gue, gue bilang dikunciin sama ini, kata gue, sama bini gue. Oke, sama bini lu tuh, dikunciin. Dan akhirnya lu ngerasa, iya lah gue nggak diterima nih di bumi aja. Kan gue ngenes ya, padahal anjir kata gue, kan gue udah jujur sama dia kalau kenakalan gue nih ini, kenapa kok sekarang jadi gini gitu kan? Nah, mertua gue kasihan bro. Iyalah. Itu kejadiannya gue dikunciin itu pada malam Jumat bro. Taulah malam Jumat kalau suami istri, ya kan? Jadi setiap malam Jumat aja gitu, dikuncinya. Setiap malam Jumat enggak kejadiannya. Gue takutnya setiap malam Jumat ketika lo nagih gitu kan ya, dikunci gitu. Kagak, bukan karena emang telat gua sunahan. Iya, karena takut nemu dia hilang makanya dia kunci, enggak gitu. Oh, enggak gitu. Oke. Maksudnya barang pas udah mertua gua lihat, gua suruh tidur nih di kamarnya nih. Mertua gua pindah ke kamar adiknya. Nah, pindah ke kamar adiknya, gua tidur di kamar mertua. Itu di kamar mertua gua, pas gua lihat kipas anginnya rusak, bro. Panas, nggak pakai AC, panas, otomatis gue buka baju kan. Betul. Dalam tidur kan. Nah, kebiasaan mertua gue yang laki-laki itu setiap pagi kalau mau berangkat kerja itu selalu mampir dan selalu nengok istrinya. Mertua gue cewek. Iya, langsung nih. Di saat itu dia buka pintu, ada gue yang buka baju. Waduh. Iya, bayangin. Itu mindset gue udah ngaco nih. Aduh, udah. Kaget juga gitu mertua gue yang laki kan. Pas buka pintu, tahu-tahu, kok ada si Egi buka baju di sini gitu kan? Bener. Apa kesiangan Jumatan gitu? Iya. Terus anjir kata gue. Pas gue bangun, Pak, kata gue gitu. Tanpa inosen itu emang gak bersalah gue nih gitu. Gue mau jelasin, mertua gue langsung cabut, panggil istrinya. Ma, khawatir gitu kan. Nah, mertua gue yang cewek langsung ngasih tahu bahwa gue nggak dikasih pintu sama bini gue. Itu hampir aja bikin merusak semuanya ya. Hampir. Pemikiran, waduh, itu ngeri-ngeri sedap itu. Aduh, hati-hati ya. Nah, seterusnya pas lo nggak dibukain pintu tuh, yang kedua nih, udah dong lo udah nggak sejalan lagi gitu atau gimana kendalanya? Nah, banyak hal-hal lah, gesekan lah bahasanya. Gesekan dalam rumah tangga tuh. Udah kesana banyak banget gesekan rumah tangga. Dia pun kadang suka ikut-ikutan pulang malam. Gitu. Nah, kadang gua balik dia nggak ada.
Dan gue pun tanya, kenapa kamu pulang malam? Jawabnya apa? Kamu juga suka pulang malam? Tanpa alasan, cuma ngasih gitunya doang ya? Begitu. Kadang-kadang suami istri tuh, kalau misalnya suaminya sering pulang malam, tapi ada alasan gitu yang jelas, terus istrinya nih pura-pura pengen juga pulang malam, tapi nggak ada alasan yang jelas tuh pas ditanya. Nggak ada alasan yang jelas. Makanya sekarang gini, terkadang gini, gue selalu berpikir begini, kalau gue punya salah, sama bini gue, kalau gue punya salah sama bini gue selalu bilang, kalau bini gue melakukan kesalahan, ya, gue selalu introspeksi dengan kesalahan gue. Oke. Karena kasarnya gini, kalau bini gue sih kalau pulang itu hanya berdasarkan nongkrong, kan kesal balas sama gue. Kalau gue harus marah, gue harus berpikir kesalahan gue dulu. Introspeksi diri sendiri. Oke. Tapi lu melakukan hal yang salah nggak nih waktu misalkan lu pulang malamnya lu selingkuh atau enggak? Oh, enggak. Enggak dong. Enggak. Iya. Gua enggak. Nah, setelah itu prosesnya lumayan ribet, lu cerai lagi nih. Nah, hal cerainya tuh ada sesuatu, bro. Oke. Kenapa? Yang bikin gua aneh. Cerainya gini. Gua pernah pulang pada jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam balik. 1 malam. Okay. Gua balik dari ngelatih, main game sama PB lain. Setelah ngelatih, main sama PB lain, tahu-tahu gua pulang jam 1 itu nggak dikunciin. Gua masih bisa masuk. Tumben nih. Tidurlah berdua tuh. Iya. Ya kan? Iya. Tidurlah berdua. Setelah tidur berdua, tahu-tahu jam 2 lewat. Lewatnya lewat entah 10 entah 20 lah. Ada yang telepon. Itu nyokap gue yang nelpon. Nyokap lo nelpon? Nyokap gue nelpon bilang bahwa bokap gue masuk UGD. Oh, bokap lo masuk UGD. Bokap gue masuk UGD. Terus? Di saat itu bokap gue masuk UGD, otomatis lah, namanya gue anak ya kan bro. Iya. Gue khawatir. Langsung gue bangunin bini gue bilang, si papa masuk UGD. Bini gue bilang apa? Udah besok lagi aja nengoknya. Kata gua, ini orang tua gua lo masuk UGD, kok lu mas santai? Kata gua, kok jadi diomongnya besok aja? Kata gua gituin. Iya. Ya udah sih santai aja, besok aja. Hah? Gua kaget loh dengan hal itu. Terus setelah gua buru-buru ganti baju lah segala macem, cari jaket, pengen berangkat gitu, waktu itu gua bawa motor. Pas mau itu kuncinya disumputin sama dia. Oh, dilama-lamain kunci motornya disumputin. Padahal lu udah saking paniknya ya? Udah paniknya. Sampai-sampai gua bilang, kalau ada apa-apa, lu sekarang nyumputin kunci motor gua kan? Dia bilang gini, enggak. Nah, sekarang gini, kalau ada apa-apa, lu yang akan gua salahin. Kata gua gituin. Iya. Taunya apa? Bener, kuncinya disumputin, dilemparin sama dia. Tuh, kata. Dikasihin. Setelah itu dia buka pintu depan. Setelah buka pintu depan, kan itu ada sendal. Sendalnya diinjak sama dia. Sendal yang satu diinjak, sendal yang satu nggak diinjak. Sendal yang satu gua pakai, yang satunya itu diinjak sama kaki dia. Gua bilang, sendal satu tuh jangan diinjak, kata gua. Sini, kata gua gitu. Dia jepit kakinya, jepit sendalnya, lemparin pakai kaki. Ngerti nggak lu? Dijepit, dilemparin. Tuh ambil katanya. Kayak main futsal anjir. Oke, terus. Dilemparin ke gua, terus bilang gini, kenapa gua bisa pisah sama dia? Karena ucapan dia yang itu satu. Oh, apa tuh? Setelah gua pergi, dia bilang gini, aku doain kamu semoga kamu tabrakan sama truk. Anjir! Gua sepanjang jalan itu kepikiran dengan ucapan dia loh, bro. Iyalah, gua kepikiran ucapan gua gini, astagfirullahaladzim. Gua nikah nih sama orang yang mana gitu, sampai-sampai ada loh yang ngedoain suami tabrakan sama truk. Parah sih, ini parah. Gua nggak habis pikir lah. Aneh gua juga. Dari situ. Oke. Gua besoknya langsung ambil baju, gua pulang dari situ. Gua bilang gini, pas dia ngucap begitu, gua sempat nunjuk sama dia, lu beres sama gua gituin. Dari situ. Ya ini ya, hati-hati nih. Ini karena ucapan adalah doa gitu kan ya. Jadi ketika lu mendoakan suami yang nggak bener, ngeri-ngeri sedap tuh. Hati-hati. Diminum. Yang mendoakan. Iya, gua nggak habis pikir ya kalau misalkan ada di posisi lu pada saat itu otak mantan bini lu nih agak-agak menurut gua gitu kan ya. Masa iya sih dia mendoakan suaminya ketabrak truk. Kenapa nggak kepleset pisang gitu yang halus gitu ya? Ya kan? Oke,
Oke. Jadi akhirnya yang ketiga nih kan? Yang ketiga apa yang kedua nih? Yang ketiga. Yang ketiga. Oke, yang ketiga dis lah tuh sama lu tuh. Ya kan? Bukan, yang kedua itu udah di itu yang kedua. Oh, yang kedua yang ini. kedua. Oke. Yang ngedoain gue tabrakan sama truk. Oke, ya. Untung truknya orangnya pada tidur semua. Jadi gue gak ketemu truk. Iya bener. Nah, selamat gua. Selamat. Tapi lo ceraiin tuh pada saat itu. Iya. Oke. Udah, gua bilang lu beres sama gua. Udah. Gua angkut baju. Ya emang walaupun ngangkut bajunya nggak gampang karena kan dikunciin sama dia. Iya. Nah, gua kan minta persetujuan orang tuanya. Kata orang tuanya, jebol aja, dijebol sama gua. Jebol sama lu. Akhirnya gua ambil baju karena apa? Dia nggak mau ngasih baju gua. Oke. Gitu. Sebenarnya nggak pengen cerai juga mungkin ya. Ya iya. Tapi kan itu parah. Iya. Tapi harga diri ya. Parah. Ngeri sih kalau kata gua. Sekarang oke lah, anggap kata kalau dia ngedoain gua tabrakan sama truk. Gua balik lagi kali, kalau misalnya ribut lagi ngedoainnya lebih-lebih kali. Iya, ngeri ya. Jadi udah daripada truk gitu tuh maksudnya. Ya udah lo cut tuh. Oke. Lo cut nih yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga gimana nih proses ini? Kalau yang ketiga itu pejabat, Bro. Oh, yang ketiga ini pejabat. Ya. Oke, gimana? Yang ketiga ini pejabat. Pejabat di provinsi. Oh, oke. Ya, pegawai lah di Ya, provinsi. oke, siap. Nah, dia pegawai di provinsi. Sebenarnya sih cinta lokasi. Oh, ketika lo berada di satu kerjaan yang sama. Satu kerjaan yang sama. Oke. Itu waktu gua inget jalan sama dia itu inget Yunisara sama Raffi Ahmad. Oh. Yunisara sama Raffi Ahmad kan umurnya tuh beda tuh. Iya, lebih tua Yunisara. Iya kan? Lebih tua Yunisara. Nah, begitupun gua. Oh, lagi musim-musimnya kan? Nah, itu lagi musim-musimnya. Gitu loh. Oke. Dulu gua lebih muda daripada bini gua. Yang Daripada ketiga nih. yang ketiga nih. Yang ketiga. Oke. Ya. Berarti lo yang jadi brondol. Ya. Oke. Bedanya 15 tahun, Bro. Ya kan tuh. Bedanya. Sama nenek-nenek enggak nih? Enggak dong, ya kan? Enggak, Bro. Enggak. Oke. Iya. 15 tahun. Oke. Itu beda 15 tahun, tapi enggak sama nenek-nenek. Oh, enggak. Oke. Nah. Oke. Gua nemuin apa ya? Ibaratnya kata sisi nyaman lah sama dia. Nemuin sisi nyaman. Kan lebih tua, mengayomi pasti, Bro. Iya, bener. Iya. Nah, setiap gue punya olahraga bulu tangkis, setiap hari Jumat itu gue sering main bareng sama dia. Oke. Awalnya main bareng. Setelah pulang main, kadang-kadang kita cari makan. Gitu. Nah, dari situ dia suka ngajakin gue makan. Oh, dia ngajakin. Iya. Oke. Dia suka ngajakin gue makan, suka ngajakin segala macam. Akhirnya dari situ tuh timbul rasa nyaman karena kan suka bareng satu motor, boncengan berdua, terkadang suka motor masing-masing, ketemu di mana gitu. Nah, dari situ akhirnya di situ tuh timbul rasa, timbul kenyamanan lah. Timbul kenyamanan. Di sisi lain timbul kenyamanan. Dan kenapa gua bisa sama dia? Ya, gua punya rasa cemburu yang tadi gua bilang. Gua orangnya kalau udah seneng sama orang, nilainya dari rasa cemburu. Oh, berarti gue punya rasa cinta nih sama dia. Karena gue kalau dia deket sama orang, ngobrol berdua, hati gue sakit. Oh gitu. Takaran lo nih ya? Takaran gue gitu. Lu nyadar gak waktu itu ketika nih orang nih lebih tua, jauh nih sama gue nih, tapi gue nyaman gitu. Terus akhirnya siapa nih yang ngajak duluan gitu loh? Yang ngajak merit nih siapa nih? Nah, kalau untuk ngajak merit, sebelumnya gini. Gua sama bini gua nih seperjalanan lah, anggap kata seperjalanan tujuannya mau kemana gitu. Oke. Orang tua gua tuh tahu gitu, karena sering gua bawa ke rumah. Oh, langsung bawa ke rumah. Iya. Gua bawa ke rumah, ketemu sama orang tua gua. Orang tua gua pun bertanya, kamu emang benar gitu kan? Mau lanjut sama yang lebih tua lah bahasanya gitu kan? Nah, kata gua kalau setahu gua karena orang tua gua masih silahkan aja. Freedom ya. Kamu yang ngejalanin, gitu kan? Kamu yang ngejalanin, kamu yang ingin ada apa-apa tuh kamu yang merasakan semuanya. Oke. Orang tua mah bisa. Jadi pada saat itu pas ditanya lu iya aja gitu. Yang penting enak kita tuh gimana sih? Oke. Nah gitu. Gua dapat nyaman sama dia. Akhirnya gua
putusin pengen ayolah yuk kita ikhtiar. Lu berarti memutuskan ya udah yuk coba ke jenjang yang lebih serius gitu. Itu nikah gimana nih? Nikah siri. Nikah siri gitu. Nih ada nih ya cowok yang dinikahin siri sama ceweknya gitu maksudnya gini. Enggak gua ngerti, tapi emang gua ke tempat dia ke Bandung. Emang yang paling lucu ada awalnya. Oh iya betul. Dari keluarga cewek mau ketemu sama cowoknya, gitu kan? Mau ketemu sama cowoknya, coba dibawa ID-nya, gitu kan? Akhirnya gua kesono bareng sama bokap-bokap, bapak-bapak. Supir. Ya. Oke. Pas gua bareng sama dia, bareng sama supirnya ke sana. Akhirnya lo diantar sama supir nih bertiga sama cewek lo. Ya. Gua berdua. Oh berdua dulu berangkat. Cewek gua udah di sono, Oke. udah di Bandung. Karena Dia udah mau ngomong bahwa gua mau datang ke sono. Oke. Nah, akhirnya setelah gua datang dan setelah nyampe itu pas calon bini gua lihat gua udah datang, assalamualaikum, dibukain pintu. Oke. Taunya yang buka tuh kan bini gua. Dia bilang sama gua, ya udah tunggu duduk dulu ya, akunya mau kencing dulu. Nah, bini gua bilang gini, mah tuh Eginya udah datang. Nah, katanya mertua gua. Oke. Duduklah gua sama bareng yang supir gua nih, bareng duduk berdua. Oke. Setelah duduk berdua, itu yang diobrolin supir gua, Bro. Karena kan Seumuran. iya kan? Mungkin nyokapnya awalnya berpikir gua yang nyupirin gitu kan? Iya, benar. Iya kan, karena kan seumuran. Nah, akhirnya pas bini gua dari toilet langsung gini, mah kok Eginya nggak diobrolin, katanya gitu. Emang bukan yang ini, yang Egi nunjuknya ini, bukan yang ini. Udah di situ keluarganya ngeliat gua juga mudah banget gitu kan, mudah banget, sampai-sampai adik dia yang paling kecil aja sama gua itu tuaan adiknya. Anaknya aja sama gua itu bedanya sekitar bangsa. Anaknya kuliah. Anaknya udah kuliah. Oh berarti bini lu yang ketiga nih anaknya udah kuliah. Anak udah kuliah, punya anak 3. Anak paling besar udah kuliah. Anak yang paling besar udah kuliah juga. Terus pas ketemu tuh gimana? Pasti shock dong ya kan? Nih bapak gua lebih muda nih gitu. Gimana tuh? Ya pas ketemu ya itu. Sebelumnya apa ya? Sempat kaget. Pasti berpikir lah, keluarga mereka pasti berpikir, ini berondong, mau ngakalin. Iya ya kan? Mau ngeret. Iya kan gitu kan? Nggak mungkin juga berpikirnya positif kan? Iya. Masa mau sih gitu kan? Sama bibi gua ataupun nyokap gua gitu kan? Pandangannya kan? Pasti mau ada apa-apanya. Gitu kan? Tapi lu tepis semuanya tuh. Gua tepis. Oh iya, gimana tuh caranya tuh meyakinkan sosok yang lebih tua dan punya anak yang seumuran gitu? Itu. Sekarang gini, kalau gua udah punya rasa sayang, gua akan selalu nunjukin tuh. Nunjukin ke semua orang. Sampai-sampai gini, setiap ada undangan gua, rata-rata bini gua tuh nggak pernah namanya mau ikut. Kata gua gini, kamu ikut aja. Enggak. Alasannya apa? Kata gua nggak mau ikut. Takut kamunya malu. Jujur ya? Jujur. Gua paksa. Gua pernah. Gua paksa. Gua ajak di tempat nikahan temen gua. Temen gua masih pada muda-muda gitu, yang datang juga pada muda-muda gitu kan. Gua datang sama bini gua. Oke. Di saat gua jalan mau ngadirin nikah, gua pegangin tangannya. Wis, romantis ya kan? Biar menepis. Ya kan gua biar dia percaya diri juga ya, gitu kan. Ya itu. Itu. Gua pegangin tangannya karena berpikirnya apa? Ngapain gua harus mikirin malu sama orang? Iya. Gitu. Gua ngejalanin bahasanya gua nikahin lu. Kalau gua malu mending gua nggak usah nikahin lu. Iya benar, gitu. poinnya di situ sih di awal ya. Ya. Tapi kenapa ketika lu sudah nyaman nih kok ada insiden lagi gitu loh? Nah, ini kalau masalah ini insidennya namanya umur ya. Kan dia udah lebih tua nih. Sama gua. Seuzonnya tinggi, Bro. Curigaan sama gua. Terlalu overprotective. Nah, terlalu overprotective. Jadi gini, rata-rata kalau lu nikah sama yang lebih tua tuh takut dibohongin lu sama yang muda. Takut dibohongin sama yang muda. Jadi kalau misalkan dia nelfon gua atau WA gua nggak dibales, gitu kan, dia selalu curiga. Ada apa nih? Ini tahu-tahu ada tulisan WA, kenapa kamu nggak pernah mau angkat telepon aku ataupun nggak balas aku?
kamu lagi sama cewek lagi begini lagi begini lah. Iya, Selalu iya. Suujonnya terlalu tinggi. Suujonnya terlalu tinggi. Padahal apa? Posisi di saat dia ngomong begitu-gitu, gue lagi tidur di rumah nyokap gue. Tapi emang gue nggak ngomong sama dia gitu. Gue bilang gue mau keluar nih gini. Akhirnya gue mampir ke rumah nyokap gue. Nah ketiduran dia WA sama telepon. Namanya orang tidur siapa yang bisa ngangkat telepon sih? Iya. Kan lagi tidur nggak bisa. Oke, berarti terlalu negatif thinking ya. Ya. Oke nih ya buat yang pacaran, yang menikah gitu ya, beda umur, yang lebih tua wanitanya ya di sini ya. Jadi jangan terlalu banyak suujon. Nah gitu. Kalau emang udah sayang, mah sayang aja gitu loh. Kalau udah emangnya suka selingkuh ya suka selingkuh gitu. Tapi lu mah enggak kan ya? Enggak. Gue sampai bilang sama bini gue gini, lu kan bini gue nih, gue bilang begitu. Sekarang kamu mau nikahin aku, tapi kamu curiga sama aku. Kasarnya gini, ngapain lu nikah sama tersangka? Gitu, yang harus dicurigain. Harusnya lu punya rasa percaya sama gue. Terkadang orang yang ibarat kata sekarang gini, gue mau nikahin lu karena gue percaya sama lu. Gitu kan? Lu mau nikah sama gue karena lu percaya sama gue. Apa jangan-jangan lu pernah mengecewakan dia gitu loh? Di selama perjalanan menikah itu, lu pernah mengecewakan si bini lu ini enggak gitu loh? Jadi nih gini, takutnya was-was, jadi wanti-wanti nih gitu. Nah gini, takutnya kan? Gini, terkadang gini, gue kalau jalan sama dia, terkadang kan suka ada hal-halnya, contoh di mall lah. Kan banyak cewek bro. Ya kan? Ya, benar. Bini gue tuh pengennya dia itu mata gue ini fokus. Itu gue nggak setuju nih. Ini gue nggak setuju yang kayak gini, nggak setuju memang. Nih, mata gua pengennya tuh selalu fokus ke dia, gitu kan? Pengen fokus ke dia, kalau lihat baju ya lihat baju gitu. Ada yang bening dikit lewat, nggak boleh dilihat. Waduh. Bini gua tuh nggak boleh dilihat. Jatuhnya apa? Kalau dilihat dia ngerasa sakit hati, bro. Waduh, ini nih, jangan nih. Kalau ini gue nggak setuju nih, bener nih. Gue lebih setuju sama kawan gue nih. Kenapa? Karena yang namanya kita jalan di tempat umum gitu ya, bro bos ya. Kalau misalkan suami istri gitu, terus entah istrinya entah suaminya kalau ngelarak lirik itu udah hal yang lumrah. Jangan dicemburuin. Normal. Iya kan? Iya bro, harusnya normal. Nah, sekarang gini bro. Yang penting kita nggak menyentuh, nggak megang, nggak betul. gatel kan gitu. Ya, sekarang gini, wajar aja kalau namanya ada yang lewat gini-gini. Ya, gua kan paling ngelihat kan segininya bro. Iya, meskipun belok dikit nggak masalah. Nggak sampai begini sampai gua nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin. Gua kan hanya paling ngelihat, dalam hati gua, anjir subhanallah. Gitu kan? Wih, satu dia nyebut nih. Bagus banget nih ciptaannya gitu kan ya? Biang nih. Iya. Tapi kan hanya sebatas itu, bukan berarti gua suka atau mau memiliki dia. Enggak dong. Kita cuma mengagumi aja gitu, nggak lebih dari itu. That's it gitu kan. Itu. Nah, setelah itu bini lu tuh cemburuan lah otomatis. Iya, otomatis itu cemburuan. Dari situ lu udah nggak srek gitu. Ya, hal seperti itu aja dibawa ribut sampai ke rumah. Waduh. Gitu loh. Hal kayak begitu aja dibawa ribut sampai ke rumah. Sampai ini dibilang katanya nggak ngargain dia. Segala macam. Padahal kata gua selintas doang. Padahal gua tuh selalu jadi punya rasa ketakutan, tahu nggak lo? Kalau jalan sama dia, iya kan? Kalau sering ribut gara-gara masalah itu, jadi gua punya rasa ketakutan, gua punya trauma, Iya kan? Bener. Sampai punya trauma, jadi gua fokus aja gitu sampai bawa mobil juga. Nih, gua tertekan amat ya? Tertekan dong, itu mah. Gua yang ibarat kata mau kemana-mana kalau lihat ada cewek, tahu nih ada cewek bagus, gua selalu diam. Walaupun di hati gue ada cewek bagus, tahu gue selalu diam. Padahal bini gue tuh juga nggak fokus-fokus amat ke gue, gitu kan? Nggak merhatiin gue kalau gue tuh lihat cewek, tapi kan gue punya ketraumaan. Iya. Takut nengok salah ya, nggak nengok mubazir bangke gitu. Sampai pernah waktu gue jalan kan bini gue orang Bandung. Sampai pernah jalan ke Bandung ada cewek yang senyum ke gue karena dia lewat, gitu kan? Ya masa gue harus gitu? Ya kan senyum gua kan, dicubit gua, kuat dicubit gua, parah sih. Kan bingung gua, terus serba salah. Nih kalau gua contoh hal nih, gua main ke tempat lu, terus besoknya main lagi ke tempat lu, bini gua selalu curiga kalau namanya hal main berkunjung berkali-kali ke tempat itu. Langsung bini gua langsung bilang, ada apa kamu ke situ terus? Ada cewek yang bagus dah, ada cewek yang cantik dah. Wow, gagal gitu. Selalu dicurigain. Terkadang gua punya bebanting hati, tau gak? Iya, benar.
gua jadi tersangka, tertuduh terus. Nah, ini bener nih, Bro. Jadi kadang-kadang nih, kalau misalkan ya si suami dicurigain terus-menerus, dia otomatis otaknya itu bakalan bisa melakukan apa yang lu curigain lu. Iya. Iya kan jadi Karena saking bebanting, tau nggak lu? anjing kalau gini gua selir sekalian kan gitu. Mending gua jadi pelaku. Iya. Gitu kan? Gua jadi pelaku loh. Iya bener. Kok ini perasaan gua udah jaga-jaga, setia gitu kan. Betul. Tapi kok gua dituduh aja. Mendingan kasarnya gua jadi pelaku udah jelas gitu dimarahinnya. Iya. Gua jadi tersiksa, tau nggak lu? Iya bener. Kasarnya gini, Serang ini besar, betul. Ya kan? Sampai pelosok Gunung Sari, sampai ujung-ujung kan besar, betul. Ya kan? Tapi anggapan kalau diseujorin kayak begitu, curigaan mau kemana, jadi kecil tempatnya, dibatasi. Circle kitanya nggak bisa kemana-mana, jadi kan. Ya. Iya. Oke, dari situ, oke lah ini terlalu protek, ya kan? Iya betul. Yang nggak jelas proteknya, cemburu buta masuknya, Betul, ya kan? betul. Lu ceraiin lagi nih. Nah, gue bisa sama dia. Nah, itu gue cerai lagi. Padahal lu udah mengkorbankan harga diri dan martabat lu untuk menikah dengan wanita yang lebih tua. Nah, satu lebih tua. Kedua gini, gue belum cerita sama lu. Kalau rata-rata yang nikah sama gue itu orang mapan semua. Contoh hal nih, kayak bini gue, tahu sendiri, dia pegawai negeri ya. Oke. Otomatis ekonomi oke lah, lebih besar penghasilannya daripada gue. Iya. Terkadang egonya lebih besar juga. Gitu. Egonya lebih besar juga terkadang. Kalau dia udah ngerasa lelah, nih contoh hal gini, misalkan si istrinya pengusaha, si suaminya biasa-biasa aja. Oke. Tapi di saat si istrinya ngerasa jengkel sama suaminya, itu akan mengungkit sesuatu yang ada. Kamu mau begitu, aku udah berusaha apa? Ngungkit-ngungkit. Gitu. Itu. Iya, terlalu hiperbola sih kalau kayak gitu. Jadi mengungkit-ngungkit ibaratnya lu mah nggak kerja misalkan ya. Jadi akan timbul sebenarnya dia nggak mau, si cewek juga nggak akan mau, tapi lama-lama dia akan mengungkit hal itu. Karena apa? Karena dia akan merasa lelah, gitu loh. Gua nih udah kerja, gua nih udah gini, gua udah bantu lu, harusnya lu yang menafkahin gua, lu yang kewajiban gua. Kata-kata itu tuh hati-hati tuh. Gitu. Bikin gedek loh. Iya kan? Iya makanya itu bisa jadi. Kalau misal udah ngomong kayak begitu, sekarang gini, kalau laki-laki bro, sekarang gini, lu nih katanya, gua udah cari uang, udah cari gini, lu ibarat kata gua udah kasih uang, udah gua bantu, udah segala macem, laki-laki juga dia ngerasa direndahin, yang tanya diem juga, gua jadi keinget kasus Lesti itu. Lesti, Kejora. Takutnya siapa namanya? Si Bilar itu direndahin sama si Lesti. Iya. Lu tuh bisa Bener. Bisa ibarat kata viral ya sampai melejit gitu. gara-gara gua. Iya. Jadi jangan solo sama gini lo, lu main cewek lo segini-gini. Emang kelakuan si Bilar salah main cewek. Sekalinya si Bilar direndahin hatinya, kesel tahu-tahu ngegampar. Iya, emosi. Jadinya KDRT gitu. Bener. Jadi dari kasusnya Bilar itu sama si Lesti itu emang ada maknanya ya? Ada maknanya. Bisa jadi. Jadi ya bukan semata-mata si Bilar yang salah semua. Iya. Bisa jadi dari Lestinya. Takutnya direndahin. Si Bilar direndahin ngerasa ibarat kata lu ini bisa ibarat kata sekarang maju ataupun apa. Lu tuh atas nikah sama gua gitu. Kalau lu nikahnya bukan sama gua, sama bibi-bibi, lu gak akan maju gitu kan? Iya bener. Lah iya. Cowok mana yang digituin gak sakit hati? Sekarang sakit hati, udah sakit hati, tahu-tahu setan masuk, emosi, main gaplok aja, ngerasa direndahin, ngerasa dia berpikir kan, wajib gue imam nih, ya kan? Masa gue masa gue direndahin, tahu-tahu hilaf dianya jadi kan? Bisa jadi. Gue berpikir tuh takutnya begitu. Dan akhirnya lu hilaf nggak itu sama mantan bini? Wah, alhamdulillah. Gua nggak pernah namanya main tangan sama. Cuma main gedek aja. Gedek. Bener. Gua selalu nyimpen. Gua sampai pernah jalan sama bini gua ke mall. Jalan sama bini gua ke mall belanja. Setelah belanja, udah belanja, habis sekian. Udah habis sekian. Belanjaan kan banyak. Pulang malam udah capek kan. Gua bawa mobil juga udah capek.
bini gue juga udah belanja, udah capek. Iya. Gue bilang, gue waktu itu panggilnya Mimi Pipih gue. Oke. Nah, Iya. Terus gua, Mi, bantuin sih kata gue. ngangkatin belanjaan. Ngangkat belanjaan. Oke. Dia bilang apa? Apa tuh? Masa aku yang keluar uang juga, aku juga yang harus gotong kata dia. Idi. Sakit gak lo? Digituin. Sakit gak? Tapi nggak berdarah sih bro itu. Berdarah. Mendingan kerasa yang berdarah lo. Nampak lo kelihatan. Bisa diobatin sama betadin. Anjir. Parah sih. Di sini belum sakit. Parah sih kalau nonton ini nih ya buat para wanita nih. Kalau emang lu punya duit gitu ya, ya udah gitu. Jangan diungkit-ungkit kayak begitu ya. Anjir. Ya kalau Gua yang belanjain lu, Iya. masa harus gua yang ngangkatin bareng. Atau kan kata gua, udahlah kalau jadi suami istri mah bareng gitu. kebersamaan, Iya. saling. Sekarang mah masa ngucap kayak begitu, sakit gua. Lu Dari situ. tapi lu ngangkat juga ya, ngangkat Ya sambil sekarang- ngegerundek gitu. Ya, gua angkat sambil ngegerundek, tapi gua simpen itu rasa sakit. Gua hitungin rasa sakit itu. Oh iya bener. Sampai pas ada lagi yang gua bawa mobil, bawa mobil dia, tahu-tahu nggak sengaja nyenggol antar spion sama spion. Oke. Sama spion orang. Tuh, dia bilang gini, hati-hati nanti kalau rusak kamu emang bisa belinya. Anjir. Sakit gak lo? Parah sih itu ya. Bener. Gua mah sedih. Bener ini mah. Ini gua kesal juga sih kalau digituin, Bro. Serius. Ibaratnya gara-gara spion ya. Gara-gara spion nyenggol. Diomong begitu. Ini niatnya apa sih gitu? Apa sih gitu? Anjir. Ngerendahin banget tau gak lo? Ngerendahin banget sampai gua berdoa. Baik ya Allah, gua gitu. Kalau gua punya rezeki banyak, ini lo pakai, ya wajar lah bro. Iya, bener. Namanya mobil dipakai. Bener. Kalau mau mulus-mulus aja mah, lo laminati, Iya. taruh di rumah, ya kan? Iya. Kalau mau mulus mobil, namanya dipakai bro. Atau Parah sih. Ini mentang-mentang lo punya duit gitu ya. Jangan pernah merendahkan, apalagi itu udah statusnya suami istri ya, gitu loh. saling. Ini gitu. buat kawan-kawan Cupider nih ya, nih yang istrinya lebih dari suaminya gitu. Ekonominya ya yang pasti nih materinya lebih dari suaminya. Lu jangan pernah merendahkan suami dengan kata-kata hal yang sepele kayak tadi. Sebenarnya sepele, easy banget didengarnya. Cuma bisa nyakitin dan ngebekas nih kayak kawan gua nih. Anjir, sampai sekarang pun gua cerita sama lo. Iya, berarti gua kan Iya bener. ngebekas Iya, berarti bener, kan ngebekas. ingat gua. Iya ya. Makanya itu. Jadi kalau Padahal lu udah saking sabarnya itu ya nanggepin si Yuni Sarah aja. ya nanggepin si Mimi gitu kan. Anjir, gua udah sabar-sabar. Gua nikah sama dia, ditanemin di hati gua. Gua mendingan kasarnya gini. Dia suka bilang sama gua, "Kamu punya uang nggak?" Gua selalu bilang ada. Oke. "Kamu punya ini nggak?" Aku bilang ada. Udah buat anak kamu aja. Udah buat anak kamu aja. Gue selalu bilang begitu. Karena apa? Harga diri. Dari dulu sampai sekarang, bro. Gue selalu tanemin, bro. Waktu pas dari kedua sampai keempat, gue selalu tanamin di hati gue. Gue nggak pernah namanya bahasa mending gue minjem sama orang daripada gue harus minta sama bini gue. Gitu. Lu mah nggak ngeret lah bahasanya ya. Karena takut nantinya diungkit, bro. Kalau ada pembahasan, kalau ada masalah gitu nantinya. Makanya Bener aja lu tetap diungkit gitu ya. bener aja tetap gitu. Gimana lu morot sekali ya? Sampai pas udah gua pisah sama bini gua nih, bini gua yang ketiga nih, sempat dia bilang gini, minta maaf gini karena rasa sakit hati yang gua tumpuk, bro. Itu gua nggak bisa untuk balikan lagi sama kamu. Itu yang gua. Tuh, dengerin tuh ya. Itu bom waktu namanya. Gara-gara lu disepelein sedikit demi sedikit gitu kan. Suami mana sih yang terima kalau direndahin terus-menerus gitu kan? Harusnya kata-kata lu tuh lu jaga gitu loh. Ini gue bakal nyinggung perasaannya kan nih. Kecuali lu pakai kayak bercandaan gitu kan. Kalau misalkan awas tuh spionnya rusak, nanti kamu nggak bisa beli, biar aku aja yang beli gitu misalkan. Sama aja. Tapi dia pakai ketawa, bro. Pakai ketawa nggak? Tapi enggak.
Maksud gua ada kata-kata begini. Gimana tuh? Coba sih, Pi, hati-hati bawa mobilnya. Udah kan enak. Iya benar. Kalau udah ada belakang embel-embelnya, kamunya bisa beli nggak? Parah, parah. Iya. Kalau udah ngomong begitu. Tapi kalau ada ketawanya mah enggak sih. Jadi oh ya udah bercandaan kan gitu. Iya. Tapi kalau dia itu serius mah. anjir, kata gua bahasa spion loh. Gua banyak banget gua beliin spion yang banyak. Gua bisa tambah lagi ganti lagi spion ini. Iya sih parah sih. Gara-gara spion doang lo. Aduh ampun. Jadi dari situ udahlah lo putus nih. Lo ceraiin lagi nih yang ketiga. Ya. Padahal dia nih kan umur dia semakin bertambah nih. Aduh gimana gua nyarinya lagi gitu. Iya. Apalagi berondong gitu kan. Susah itu. Nah, akhirnya dapat berapa lama sepanjang jalan gua duda kan. Iya. Walaupun itu gue masih adalah ketemu-temu sama orang-orang lain walaupun nggak jadi nikah gitu. Oke, pacaran nggak biasa Pacaran lah. nggak biasa lah, ketemu-temu sama yang lain mungkin iklan lah gitu Iya, kan. iya. Selingan. Nah, selingan. Nah, yang lucunya kalau yang keempat, gua tuh waktu itu punya acara pengen traveling Oh, ke Lombok. 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 Jadi ada temen gua yang bilang sama gua gini, kalau lu mau ke Lombok, nih gua punya temen di Lombok. Dia punya homestay. Oke. Dia punya homestay dan punya travel Lombok Bali. Kata dia bilang, kalau lu mau liburan ke Lombok, nih ada nomor teleponnya. Gua telepon. Gua telepon, gua tanya tempatnya gimana, dia kirim foto, dia buat video call sama gua. Taunya yang punya travel Lombok Bali itu janda, bro. Nah itu. Ini yang keempat nih, inceran lo nih. Yang keempat nih yang jadi bini gua. Oh, jadi bini lo. Jadi bini gua. Yang punya travel Lombok Bali. Ya. Taunya dia juga punya keluarga di Serang. Gitu, bro. Dia punya keluarga juga di Serang. Tapi sebelumnya waktu temen gua ngasih tahu, dia nggak ngasih tahu bahwa dia juga punya keluarga di Serang. Taunya punya homestay di Lombok sama di Bali gitu. Dan punya travel juga. Nah, gue hubungan tuh, gue nanyain segala macam di Lombok seperti apa, kalau misalkan jalan bagusnya kemana, dan segala macam. Oke, tentang traveling lah ya. Ya, tentang akhirnya lu berangkat lah ke sana. Belum. Oh, belum. Akhirnya setelah traveling, akhirnya posisinya emang kamu gini-gini. Nah, akhirnya nanyanya kemana-mana. Di luar traveling, bro. Nyaman. Iya. Jadinya. Obrolannya jadi nyambung gitu loh. Oke. Obrolannya jadi nyambung, jadi obrolannya kamu traveling sama siapa gini-gini, sama teman-teman aja gini-gini. Emang kamu belum nikah? Emang kamu belum ini? Gue bilang kesini-sininya gue kan ngomong, ya gue mah duda. Oh, aku juga sama sih, janda gini-gini. Akhirnya video call, bro. Oke, sempat video call. Mungkin handphone tuh canggih ya, bro. Iya. Ya kan? Lu muka yang remak juga bisa bagus, iya, gitu bener. kan? Ngepak nggak? Wih. Oke. Setelah video call, kali dia pas lihat gue, wih, Thomas Jorgi nih. Dan gue pun lihat, wih, Titik Kamalan nih. Pas gue lihat, wih, bagus. Cakep nih, pakai gitu. ini kamera beauty ya. Oke. Oh, video call sama gue gitu kan, kelihatan nyambung lah ngobrolnya gitu kan, nyambung. Tahu-tahu dia bilang gini, oh nanti kalau aku libur aku mau ke Serang deh. Nanti aku ketemu sama kamu ya. Nah, akhirnya gue ketemu sama dia. Pas dia ke Serang. Oke. Dia ke Serang, taunya dia punya anak, bro. Tinggal di Serang, anaknya tinggal di Serang. Dia kerja di Lombok sama di Bali. Taunya dia bukan punya homestay, dia cuma kerja doang di Lombok sama di Bali. Pengelola ya? Dia pengelolanya. Nah, akhirnya gue ketemu sama dia setelah dia pulang ke Serang. Gue jemput dia, gue ketemu sama anaknya. Udah gede? Anaknya waktu itu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Anaknya bandel banget, bro. Cowok. Satu. Oke. Terkadang gini, kalau gue berpikir nih, setelah nikah sama janda, gue berpikir begini. Terkadang kalau janda ambil kesimpulan itu selalu simpel. Oke. Kenapa? Contohnya? Contoh gini. Kalau bahasanya perceraian, nah contoh hal. Iya. Nah, dulu kan anggap kata gelar dia janda. Setelah cerai lagi, kalau dia punya masalah rumit nih, punya masalah, dia selalu berpikir gini, ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa selesai, udahan aja, udah nggak ada beban, karena gelar dia udah janda sebelumnya, bro. Oke. Dia nggak ada beban. Dia nggak ada beban gitu. Beda, bro, sama namanya gadis pengen jadi janda, berpikir berkali-kali. Oh iya benar. Yang gue anggap begitu.
Jadi kalau misalkan posisinya gadis, kalau mau cerai itu bergening, berpikir dulu gitu berpikir kan. matang-matang. Mau nanti kalau cerai nih status gue janda gitu. Iya. Tapi kalau janda mau cerai lagi ya udah janda. Udah gitu. janda gelar sebelumnya. Bener kan? Iya bener. Iya, terkadang pemikiran simpel. Jadi kita harus merekrut janda-janda di luar sana enggak dong? Enggak. Ya maksudnya jangan begitu juga dong. Oh, iya. Bagi janda-janda. Iya, bukannya begitu maksudnya. Nih maksudnya ya harus ada pemikiran juga lah Oke, gitu kan. Tapi nih si janda ini yang keempat lo nih akhirnya lo pepet nikah juga gitu atau gimana? Ya, akhirnya nikah sama gua. Nikah. Dengan komitmen ibarat kata gua udah anggap kata dia bilang sama gua dia bilang sama gua kalau mau buka usaha juga di Serang. Oke. Gua nggak tahu kenapa dia setelah kenal gua punya kepikiran pengen buka usaha di Serang. Aneh gua juga. Ya mungkin karena nyaman ke gua kali. Bisa kalau jadi. Kalau pulang ke Lombok nggak ketemu gua kali. Iya. Takutnya ya, lu sama siapa? Gua sama siapa punya khawatiran akhirnya. Iya. Itu cepet juga prosesnya. Oke. Gua langsung nikah tuh sama dia tuh. Cepet juga. Prosesnya berjalan berapa lama tuh? Kenal 3 bulan? Ada bulanan lah, nggak hitungan tahunan. Gua Oke. proses sama dia. Ta'aruf lagi atau PDKT? Bukan ta'aduk itu. Ta'adu ya? Ta'adu bener. Jadi akhirnya proses deket lah, akhirnya menikah lagi nih. Nah, yang keempat. itu menikah lagi yang keempat. Oke. Menikah lagi yang keempat. Akhirnya menikah lagi yang keempat seperti yang jalan. Taunya dia punya masa lalu juga, bro. Oke, Dia punya lalunya masa gimana? lalu. Taunya dia pergi dari Serang itu berangkat ke Lombok. Itu karena pernah punya masalah, dia nikah sama seseorang yang ngakunya duda. Taunya dia punya istri. Oh, dia pernah menikah, yang cerai jadi janda ini. Padahal menikahnya sama Gua duda. Gua itu anggap kata dia tuh udah nikah 3 kali, yang ketiga tuh gua. Oh, Gitu. Taunya. taunya. Ya. Itu setelah udah menikah lo baru tahu atau gimana? Iya, setelah udah menikah gua baru tahu. Ini nih, hati-hati nih. Ya. Jadi kalau lo janda dan lo menikah berapa kali lo kasih tahu nih transparan gitu. Nah. Takutnya di belakang-belakang ada masalah, laki lo yang baru nih bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, Kalau lo sawan dong berarti Nah. masalah-masalah yang kemarinnya. jadi gini, nih. Waktu dia nikah sama yang ngaku-ngaku jadi duda ya, yang ngaku-ngaku jadi duda padahal punya istri. Iya. Waktu itu Mantan bini, laki. mantan Laki bini lo. Iya, mantan laki bini gua. Dulu mantan bini gua tuh punya tanah di depan rumahnya. Oke. Ini rumah orang tuanya, ini tanah kosong. Hmm. Waktu nikah sama yang ngaku-ngaku duda itu, ayolah, gue punya modal nih, yuk bangun rumah, biar Oke. kita tinggal di situ bareng. Akhirnya ketahuan sama yang tua, Oh. bahwa si ini nih nikah lagi. Itu yang tua, ngamuk otomatis ketahuan. Iya. Dioncok itu datang. Labrak lah di situ. Dilabrak. Oke. Dilabrak sama bini yang pertama. Hmm. Diamuk segala macem. Akhirnya bini yang sekarang yang dibilang itu kan kaget. Hah? Iya. Kok punya bini? Iya benar. Lo bilangnya duda. Kok sekarang punya bini? Berarti kan ketipu tuh. Iya sih. Nah dari situ dia punya masalah pelik gini-gini. Akhirnya dia pergi ke Lombok. Ketemu sama temennya. Oke. Nah, Jadi sama-sama ketipu ya. Dia menikah sama orang yang pura-pura jadi duda dan akhirnya menikah sama lu yang duda benar-benar padahal dia janda punya masalah gitu. Punya masalah yang nggak terselesaikan. Si bini gue nih yang keempat ini, dia pergi. Setelah ibarat kata yang istri pertamanya ngonco, otomatis ribut segala macam gini, suaminya ini pulang. Iya. Ikut sama bini yang pertama. Nah, yang ceweknya otomatis kan pernikahannya kan masih ada tuh. Oh, gantung. Iya kan, pernikahannya kan masih ada. Aha. Kan 3 bulan 10 hari bro, kalau udah nggak dinafkahin baru. Iya. Gitu kan. Setahu gua gitu kan. Iya. Karena sering. Jadi hatam. Macam. Kayak gua 3 bulan 10 hari nggak dinafkahin cerai gitu ya. 3 bulan 10 hari dia nggak dinafkahin gitu kan. Oke. Nah, pada masa itu tungguin gitu kan. Otomatis di sono juga kan nyari informasi kemana nih bini yang Iya. kedua gua. Toto kabur di Lombok udah dibiarin. Oh. Setelah balik lagi, tahu-tahu nikah sama gua, ngedenger dia kan. Oh. Dan dia ngajak gua tinggal di rumah itu. Otomatis lakinya itu yang aku duda itu nggak terima kan, karena Iya. ngebangunnya uangnya bareng. Betul. Nah dari situ kenapa bini gua
Salahnya bini gue selalu nggak bilang kalau ketemu sama mantan laki yang dulu. Nyumput-nyumput. Ketemuannya. Sampai malam gue kemana bini gue, kenana bini tahunya janjian sama mantan lakinya, yang mantan lakinya nuntut uang. Iya. Gue nggak terima kalau ibarat kata laki lo yang sekarang nempatin rumah itu, gitu. Tanpa ngasih tahu gitu sama gue. Jadi lo nya juga bingung mau nyari solusinya. Iya. Sampai pernah akhirnya udah ketahuan sama gue. Mantan bini gue bilang gini, dia minta balik uang. Berapa? Minta balik uang 8 juta apa berapa gitu. Gue lupa. Nilainya segitu. Minta uang sementara 8 juta. Nanti nggak akan ganggu lagi gini. Gue berusaha bro. Gue berusaha sampai gue jual apa gitu. Pokoknya nilainya segitu. Oke. Akhirnya gue kasihin sama orangnya, uangnya dengan perjanjian lu nggak ganggu keluarga iya, gue. benar. Oke. Nah, udah. Akhirnya ya udah, dia emang ganggu keluarga gue. Berarti mantan bini lo yang keempat nih perceraiannya masih gantung ya? Sebenarnya masih gantung, tapi kan karena gue nggak nafkahin jatuhnya udah. Iya sih, kalau di agama agama sih, ya. iya. Karena mungkin lu pernikahannya juga pernikahan agama doang mungkin ya. Pernikahannya pernikahan siri gue. Pernikahannya pernikahan kalau siri. misalkan di sipil kan harus beda. surat kuning segala Ya, macam ya. betul. Kartu kuning offset lah segala macam gitu kan. Ya itu. Oke, Bro Bos ya. Jadi tuh ngeri-ngeri sedap tuh di dunia pernikahan. Tapi di sini poinnya sih ketika kawan gua nih si Egi ingin menikah, itu dia berani langsung gitu loh. Sekarang gua berpikir gini loh. Menikah itu kan menikah itu kan ibadah. Ibadah kan nggak ada salahnya, bro. Iya. Ya sekarang bahasa rezeki udah ada yang ngatur. Gue punya keyakinan selalu itu. Betul. Udah ngapain hal sekarang takut? Lu berpikir sekarang gini. Yang penting lu ikhtiar aja cari rezeki. Kalau lu udah nikah, Allah juga berpikir. Wih, punten nih. Iya. Anggap kata Allah juga kan akan mikirin ngasih rezeki. umatnya. Mikirin umatnya. Betul. Nah sekarang gini, lu udah nikah, otomatis lu punya keluarga. Iya. Allah akan nambah rezeki. Gue ngerasain kalau gue sendiri, anggap kata nih, rezeki gue hanya misalkan 1 juta. Iya. Udah 1 juta aja lebihnya banyaknya. Tapi kalau gue punya tanggung jawab sama anak orang, Allah pun akan ngasih rezeki tambahin gitu. Iya benar. Di double rezekinya. Di double rezekinya. Karena ada rezeki istri, ada rezeki suami, tambah lagi anak, ada rezeki anak. Betul sih ke situnya mah ya. Tapi nih buat kawan-kawan Cupider nih yang pengen menikah gitu loh ya, kalau misalnya lo udah fix ya lo ikhtiar aja, jalanin aja langsung gitu loh. Jangan yang namanya takut-takut tuh, karena ketika lo berpikir ketakutan, lo itu bakal dihantui ketakutan itu sendiri gitu loh. Sebenarnya mindset lo nya aja gitu. Kalau lo nya bisa kuat, ikhtiar, berdoa, jalanin. Ya. Ya. Setelah nikah ya ikhtiar aja, nanti juga rezeki makan ngikutin. Bahasanya lu kalau ibarat kata sekarang namanya menikah ya proses ibarat kata lu nanti ketemu sekarang gini, anggap kata pernikahan emang 2 karakter jadiin satu. Iya. Ya kan? Kita nggak tahu karakter si cewek apa, karakter si cowok apa. Nah, saran gua bagi yang belum nikah. Nih. Apa tuh? Coba kasih saran buat kawan-kawan Cupider yang belum menikah. Nih, saran gua buat yang belum nikah. Terus lu punya keinginan, anggap kata lu punya tujuan sama si cewek ini nih, pengen nikah gitu tuh. Lu misalkan punya target si A. Pengen nikah. Nah, sekarang gini. Si A nih sifat yang paling lu nggak suka apa? Contoh hal, kalau lu mau adem ayem sama dia gitu. Contoh hal misalkan posesif. Nah, lu harus suka tuh sama hal yang seperti itu. Nah, suka yang karakternya nggak baiknya dulu. Nah, cari suka karakter yang nggak baiknya dulu. Lu harus sukain karakter apa yang nggak baiknya. Entah lo tidurnya ngorok kek. Iya benar. Tapi kalau tidur sih enggak, karena lu belum nikah. Iya, maksudnya entah ibarat karakter posesifnya kek. Entah karakter apanya kek. Kecemburuannya lah ya. Nah, kecemburuannya entah tingkah lakunya yang menurut lu nggak suka. Lu harus suka. Karena apa? Nantinya kalau lu nikah, karakter itu akan muncul. Nanti hal itu yang selalu dibahas gitu loh. Selalu dibahas. Jadi hal yang seperti itu harus lo cerna dulu nih. Ya, gitu ya. Lu harus sukain dulu nih. Lu harus sukain dulu nih kejelekan pasangan lu nih gitu tuh. Jangan sampai lu nggak suka kejelekan pasangan lu bablasin aja sama nikah gitu tuh. Nanti, jangan dipaksain juga jangan ya. Dipaksain juga. Nanti
hal yang kayak begitu timbul, nanti jadi masalah gitu tuh. Oke, benar-benar. Make sense ya. Make sense kan, Bro Bos? Hah? Iya udah lah ya. Berarti tuh pesannya tuh ya, ingat tuh buat kawan-kawan Civider di luar sana yang belum menikah dan sudah berpasangan tapi lu mau nikah enggak gitu loh. Itu lu sukain dulu tuh kejelekannya dulu sifatnya ya. Iya betul. Oke. Dan yang kelima nih yang terakhir, gimana tuh? Adem ayem ini mah. Alhamdulillah ini. Adem ayem ya, Bro Bos. Alhamdulillah. Akhirnya yang kelima ini bisa membalancing asiknya ban mobil. Enggak dong. Tapi keren sih, Bro. Kisah-kisah lu nih bisa menginspirasi buat kawan-kawan Civider ya, yang terutama orang-orang mau menikah. Kebanyakannya orang tuh takut duluan, takut di depan gitu loh. Dia belum berani tapi udah berpasangan, udah pacaran, tapi nggak berani. Kayak lu tadi nemuin keluarganya, lu ngomong apa adanya, gua ingin meminang anak bapak ibu, kan gitu. Keberanian itu tuh gimana supaya muncul gitu loh. Ya sekarang gini, lu laki-laki bahasanya. Betul. Lu laki-laki, lu nantinya apa ya, bahasa diterima apa enggaknya, sekarang mau sampai kapan lu nggak punya keberanian untuk itu. Contoh hal misalkan gini, lu seneng sama orang ini, mau minang si cewek ini nih, tapi lu nggak punya rasa keberanian. Mau sampai kapan lu harus nggak berani? Sekarang adanya pun lu nanti ketemunya sama kedua orang tuanya diterima apa enggak, kalau misalkan enggak jadi, ya mungkin udah kehendaknya enggak jadi. Gue selalu berpikir begini, kalau udah jodoh, dibilang katanya gini, hal ini, jodoh tuh nggak kemana. Dibilang, jodoh tuh nggak kemana. Gue percaya itu. Mau digimanain pun, jodoh tuh nggak akan kemana katanya. Kalau emang jodohnya. Ya, kalau emang jodohnya. Tapi kalau bukan jodohnya, ya nggak kemana-mana, tetap kemana-mana. Nah, gitu. Oke. Tapi nanti kalau udah berjodoh, nah nggak kemana-mana, berarti nggak jalan-jalan kemana-mana. Jadi kalau misal jodoh nggak kemana tuh, ibaratnya kayak apa yang sudah ditakdirkan sama Allah, ya udah itu jadinya. Ya udah itu. Jadi lu jangan pernah takut sebelum lu berjuang. Iya. Gitu kan ya? Iya. Jadi kalau misalkan lu nanti anggap kata ketemu sama jodoh nih, lu langsung aja diminang sama ngomong sama orang tuanya. Kalau anggap kata nggak bisa, orang tuanya nggak ngizinin dan nggak ngerestuin atau gimana, anggap aja itu bukan jodoh lu. Iya. Gitu. Sesimpel itu ya. Jangan dipaksain. Bahasanya yang dipaksain itu nggak akan beres. Iya, betul banget. Dan satu lagi, kalau menikah, kalau orang tua nggak ngizin, jangan dipaksain. Iya. Terkadang kalau menikah dipaksain, orang tua nggak setuju nih. Contoh hal nih, orang tua nggak setuju, tapi lu paksain karena lu cinta banget gitu loh. Lu cinta banget, tapi orang tua sementara nggak setuju gitu. Terutama ibu nggak setuju gitu. Karena feeling ibu itu selalu benar menurut gua. Nggak setuju, tapi dijalanin gitu. Rezekinya susah, bro. Dari pengalaman lu tuh kalau misalkan emang orang tuanya nggak setuju, ya jangan dipaksain. Jangan karena dipaksain. itu bisa fatal juga. Bisa fatal. Ya. Bisa fatal. Oke. Bisa fatal. Kalau nggak ada restu dari orang tua, mendingan nggak usah. Gitu. Oke, ya itu pesannya tuh ya, Bro Bos ya, buat lu semua nih penonton Civider mah cerdas pastinya ya kan. Tuh, lu cerna nih dari pengalamannya Bro Egi ini, dia sudah menikah kelima kali di sini ya kan. Historinya perceraiannya gara-gara apa gitu loh. Hal-hal yang sepele juga itu bisa bahaya ternyata ya dalam rumah tangga gitu. Oke bro, kalau misalnya dilanjut nih kayaknya panjang banget gitu ya. Kita masih asik gitu. Tapi ini durasi udah WOW gitu kan ya. Thank you banget bro udah nge-share pengalaman lu. Semoga nih yang kelima ini lu berjalan dengan sakinah mawaddah warahmah pastinya ya. Kejadian-kejadian yang lama digerus pokoknya mah. Udah jadi pengalaman aja. Betul. Karena orang bijak itu belajar dari pengalaman. Itu dia. Betul. Oke. Betul. Thank you bro. Siap. Oke bro bos, cukup dulu video kali ini. Nanti kita lanjut di segmen ngacer berikutnya. Oke, salam dulu, salam, slow, stand, bye.